kita gunakan, yang kita pakai, yang kita kenakan saat ini kemudian terbuka, ya, pakaian kita ini fungsinya apa? Hijab, sitar, menutupi. Lalu terbuka atau dibuka dan dilihat selain dirimu, kira-kira apa yang terjadi pada orang itu? Malu. Kita ini manusia, tidak luput dari yang namanya dosa. Betul tidak? Banyak kekurangan pada diri kita ketimbang kelebihannya. Kamu meyakininya enggak? Atau kamu meyakini lebih banyak kelebihan daripada kekurangan pada diri kita? Sebaliknya. Banyak taat sama maksiat, mana yang kita rasakan? Jujur aja sama diri kita, mesti maksiat kita lebih banyak daripada perbuatan taat. Ya, taat kita pun masih menggantung. Mungkin di situ ada riya, mungkin di situ ada ujub, mungkin dari taat dan kebaikan atau ibadah yang kita lakukan meski itu banyak, bisa jadi di situ ada takabur. Alhasil banyak penyakit hati, sehingga itu amal ketaatan posisinya menggantung. Ya. Nah, dengan kekurangan yang ada dan banyak pada diri setiap manusia, ini kita bicara pada diri kita. Seperti halnya kamu sudah menggunakan pakaian lalu disingkap, atau disingkap enggak? Dibuka. Yang mestinya tadi tertutup auratmu sekarang terlihat. Malu atau tidak? Tapi lihat bagaimana rahmat dan kasih sayang, di antara rahmatnya Allah, Dia jadikan antara kamu dengan Dia, Allah, terhijab, tertutupi. Kalau melihat zat Allah enggak, mustahil, enggak ada manusia yang bisa melihat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maziyah dan kekhususan untuk beliau, manusia yang paling dicintai Allah. Selain itu enggak, ya. Jadi bagian dari rahmat itu ditutupi kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu memberikan kita kesempatan yang tidak habis-habisnya, bukan kesempatan yang kedua, bahkan kesempatan yang setelahnya. Kalaupun ada kalimat yang mengatakan ini kesempatan yang kedua kali, tidak ada kesempatan setelah ini, ya kan, kita kadang dengar seperti itu, ya enggak? Ini kamu gagal, ini sekarang kamu dikasih kesempatan untuk tidak gagal, maka kamu upayakan untuk bisa berhasil, karena tidak ada kesempatan. Beda dengan Allah. Berkali-kali kita manusia melanggar perintahnya, berkali-kali kita manusia membangkang perintahnya, berkali-kali tanpa terhitung berapa banyak sudah kita berbuat dosa, tetap Allah masih memberikan kesempatan. Ini hijab namanya, sehingga kamu tidak langsung dihukum dengan dosa yang ada pada kita.
Kalau sudah itu hijab dibuka, lihat yang terjadi di Bani Israel. Ya. Banyak itu firman Allah menceritakan. Nanti kita sebutkan ceritanya. Tapi yang pasti di antara rahmatnya Allah kepada kamu, kata Imam Al-Haddad, Dia menghijabmu darinya. Kamu maksiat dikasih kesempatan terus untuk bertaubat hingga kamu melihat yang tidak bisa lagi dilihat oleh manusia. Artinya apa? Nyawamu, ruhmu sudah sampai di kerongkongan ini. Maka yang tadi terhijab dibuka sama Allah. Tapi sebelum itu terjadi, kamu tetap ditutupin sama Allah. Maksiat kita, dosa kita, keburukan yang pernah dan sering kali kita lakukan itu tetap ditutup sama Allah. Untuk apa? Agar kita senantiasa bisa terus kembali dan memperbaiki kesalahan kita. Ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk melihat zatnya Allah, terhijab kita dari zatnya Allah, itu tidak akan ada bisa. Nabi Musa aja pengen melihat Allah. Apa jawab Allah? Kamu tidak akan mampu melihatku, kata Allah. Tapi coba lihat gunung di sono, maka kamu akan mendapatiku dan melihatku di gunung tersebut. Ketika Nabi Musa mendatangi itu gunung, maka jadilah gunung itu pecah, hancur, meledak. Yang terjadi sama Nabi Musa bagaimana? Pingsan. Ya. Jadi Allah itu bertajalli dengan gunung tersebut, bukan Nabi Musa melihat Allahnya. Karena itu terhijab. Baru ngeliat tajalliyatnya Allah aja di gunung, gunungnya itu hancur. Lalu bagaimana kita manusia? Makanya dikatakan kalau dibuka sitar, hijab, maka kita manusia tidak akan siap. Ya, kita manusia tidak akan mampu untuk menyaksikan itu. Tapi Allah melalui hidayah yang diturunkannya, yang diberikan, yang ditetapkannya kepada untuk orang-orang yang beriman, lalu diutusnya manusia dari golongan kita, namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan dan memberitahukan, bukan zatnya Allah yang kamu lihat, cukup kamu memahami dan melihat keagungan dan kebesaran yang Allah miliki. Maka di situ kamu akan mendapati Allah. Kamu akan melihat Allah. Di setiap ciptaan yang diciptakan, kamu melihat Allah kalau kamu memahami. Kamu melihat langit tanpa ada tiang, berarti kamu melihat Allah di langit tersebut. Artinya kamu meyakini dengan seyakin-yakin imanmu bahwasanya tidak ada yang sanggup menciptakan itu kecuali Dia, Allah. Maka saat itu kamu telah melihat kebesaran Allah, sama halnya kamu melihat Allah. Kamu melihat dan merasakan laut itu rasanya asin, bukan dikasih garam. Bahkan garam itu ngambil dari situ yang kita makan di dapur tuh, ya, dikeringkan, dikelola, kemudian dibungkus, dijual. Itu kan dari air laut semua dengan kadar garam yang tinggi. Apalagi kalau ente ke Madura tuh. Kok bisa air laut itu asin? Kok bisa sungai itu tawar? Padahal sama-sama air. Kok bisa ada air, antara air tawar dengan air asin tidak ketemu? Itu di satu tempat.
Antara air tawar sama air asin itu tidak ketemu, tidak bercampur maksudnya. Nah, saat kita menyaksikan itu dengan iman, maka saat itu kamu melihat Allah, kamu menyaksikan Allah. Kenapa? Imanmu akan memanggilmu dan mengatakan tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali yang menciptakan. Siapa? Allah. Lihat yang ada pada diri kita. Diri kita ini loh. Kita melihat Allah pada diri kita. Siapa yang mampu menciptakan manusia? Dari sesuatu cairan yang kecil. Kecil bergerak, gak bisa dilihat dengan mata, kasat mata gak bisa. Harus pakai mikroskop. Dari sekian banyak itu sel, dari satu sel itu masuk ke indung telur, ya, atau ovum bahasanya. Kemudian dari situ berjalan hari, waktu berubah. Jadi segumpal darah berubah daging, kemudian membentuk organ. Dari satu sel cair, tidak kasat mata, jadi tulang, jadi daging, ya? Jadilah manusia. Masya Allah. Lahir dalam keadaan tidak punya gigi, berjalan waktu keluar gigi. Siapa yang punya kerjaan seperti itu, yang mampu melakukan? Dan ini bukan satu orang, bukan satu jenis. Coba kita pikirkan, dalam hitungan detik atau menit itu berapa banyak manusia yang lahir, yang yatakawan, dibentuk, sedang proses dibentuk. Sumbernya dari satu tadi, cairan. Wa ja'alna minal ma'i kulla hayy, kami jadikan daripada air semua itu kehidupan. Belum lagi yang binatang tuh jenis juga tuh. Siapa yang punya kebesaran seperti itu? Di situ kamu akan melihat dan menyaksikan Allah, bukan melihat zatnya. Nanti melihat zat Allah itu nanti di akhirat. Ya, kalau masuk ke dalam surga, Allah jadikan kita min ahlil jannah. Allah beri kasih izin kita manusia melihat zatnya, sosoknya Allah. Kalau udah melihat itu, nggak ada lagi nikmat surga, nggak ada yang mengalahkan nikmat tersebut. Allah ridho sama penghuni surganya, dan melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti di akhirat. Tamam. Jadi melihat Allah, menyaksikan Allah, ya, itu dengan melihat kebesaran dan keagungan ciptaannya, dan itu akan menguatkan imanmu, akan meningkatkan keimanan seseorang yang beriman kepadanya. Jadi hijab itu tetap diperlakukan sama Allah, dan jangan berupaya untuk mencari sesuatu atau mengamalkan satu amalan agar terbuka hijab. Artinya bisa tembus, bisa melihat gitu. Akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama, para aulia itu mendefinisikan ketika hijab terbuka itu aib untuk mereka. Kenapa? Dengan terbukanya hijab, ya, akan kebesaran dan keagungan yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di luar daripada zatnya Allah, itu sama saja dia melihat kekurangan orang lain diketahui olehnya. Tapi kalau sudah Allah
membuka hijabnya untuk seorang hamba manusia, maka itu tidak akan bisa mampu untuk manusia itu tidak akan tahan. Mic-nya. Nggak ada lagi tenggang waktu, nggak ada lagi kompensasi. Kalau sudah nggak ada hijab, melakukan perbuatan dosa, langsung. Tapi ketika itu masih terhijab, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mengutus malaikat utusannya untuk turun ke muka bumi ini. Perintahnya apa? Cari perkumpulan atau kelompok orang-orang yang mengingatku di atas bumi ini, yang sedang berzikir. Allah jadikan kita termasuk kelompok tersebut. Setelah malaikat ini mendapatkan orang-orang yang sedang duduk mengingat Allah, dan Allah Maha Tahu, ya, Allah Zat Maha Tahu. Lalu kembali ini malaikat utusan menghadap Allah. Allah tanya, Allah Maha Tahu, apa yang dilakukan hambaku? Mereka mengingatmu ya Allah, berzikir, menyebut namamu dengan ilmu. Lalu apa yang mereka minta? Kata malaikat, mereka meminta surgamu. Ya, kan kita kan tujuan berzikir ingat Allah nih, paling rendahnya tingkatan permintaan itu apa? Masuk surga. Ya. Jangan jadikan itu puncak, tapi paling kecilnya derajat permintaan kita adalah menjadi penghuni surga. Paling kecilnya surga Firdaus. Walaupun itu tingkatan surga yang paling tinggi. Ya, jadi jangan surganya menjadi puncak harapan kita. Apa yang menjadi puncak harapan kita? Yang berada di dalam surga. Ya, siapa? Rasulullah. Itu puncak harapan kita. Makanya Habib Ali Al-Habsyi Shahibus Sumtud Durar itu mengatakan nih, kalau bukan karena ingin berharap perjumpaan dengan Nabi di dalam surga, maka bukan menjadi puncakku untuk masuk ke dalam surga itu sendiri. Tapi karena ada kekasihku di dalam surga, dan surganya namanya Firdausil A'la, itu yang menjadi puncak harapan untuk bisa melihat Rasulullah di dalam surga. Jadi bukan surga tuh nggak indah kan kalau tidak ada Nabi. Yang membuat indah surga itu Nabi kita Muhammad. Lagian surga itu diciptakan karena dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi diciptakan surga. Lah kalau seandainya penyebabnya itu tidak kita dapatkan, maka yang disebabkan nggak ada artinya. Paham gak? Penyebabnya Nabi Muhammad ada itu surga, maka dapatkan penyebabnya itu. Itu puncak daripada pengen masuk surga, karena pengen ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta surga, kata Allah, apa mereka pernah melihat? Enggak pernah ya Allah. Masya Allah. Ini hijab bukan nih? Hijab akan kebesaran Allah. Siapa yang pernah melihat surga? Tidak, dihijab sama Allah surga. Tapi kenapa kamu merindukan surga, pengen masuk surga, pengen merasakan nikmat surga? Ya, karena itu terhijab sehingga bertambah kerinduan terhadap surga. Bertambah daripada takwamu.
bertambah dari amal kebaikanmu, bertambah dari ibadahmu. Kenapa? Sesuatu yang belum kamu lihat tapi sudah kamu rindukan. Lalu Allah tanya, bagaimana kalau mereka melihat surga? Oh ya Rob, kalau mereka melihat surga akan bertambah lagi mereka punya semangat untuk mendekatkan dirinya kepadamu. Lalu apa yang mereka minta lagi? Perlindungan dari neraka. Bilang Allah, apa pernah mereka melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Hijab nah itu. Hijab. Coba kalau dibuka hijab dan mata manusia melihat neraka, saya kira nggak akan ada yang bisa tidur. Atau melihat surga, begitu juga nggak bakal kamu mau menyanyiakan waktu dan umurmu untuk tidur. Untuk semua perkara bahkan bakal kamu tinggalkan. Kenapa? Oh sayang. Kenapa? Karena tingkatan-tingkatan surga ini beda, level-levelnya nggak sama. Itu tergantung amal kebaikan pahala yang kudapatkan dan kulakukan. Nah kalau amalku sedikit kayak gini, berarti tingkatan surgaku juga sedikit. Artinya nggak tinggi, nggak sampai ke Firdausil A'la. Maka kamu akan terus menambah. Kamu tidak akan melihat dirimu lagi, kamu tidak akan mengenal dirimu lagi. Yang penting kamu taunya, aku harus memperbanyak agar masuk ke surga yang paling tinggi. Melihat neraka begitu juga, kamu nggak bakal bisa tenang. Ya. Akhirnya kewajibanmu istri mungkin nggak kawin, nggak ada kawin tuh, nggak ada pernikahan. Kalau dilihatkan dibuka hijab sama Allah, kita bisa melihat surga atau bisa melihat neraka. Makanya nggak akan siap manusia kalau Allah bukakan hijab. Oleh sebab itu dari rahmat Allah kepada kamu manusia, Dia menghijab kamu darinya. Ditutupnya. Kalau melihat neraka bagaimana kata Allah? Kan belum pernah lihat neraka, tapi minta perlindungan agar tidak masuk neraka. Apa mereka pernah melihat? Belum. Kalau melihat bagaimana? Oh, bertambah mereka kabur, bertambah mereka takut dan menjauhkan dirinya daripada maksiat. Ini malaikat yang turun kepada Allah ke permukaan bumi ini cuma untuk mencari halaqah, kelompok orang-orang yang duduk mereka tuh ingat sama Allah, berzikir kepada Allah. Nah, kita memohon mudah-mudahan ini kelompok zikir kita ini termasuk daripada perkumpulan yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau begitu kata Allah, jadilah kalian saksi wahai malaikatku, ya, dengan kemuliaanku, keagungan yang ada padaku kata Allah. Beri kabar baik kepada hamba-hambaku yang berzikir, yang duduk, yang hadir perkumpulan baik itu tadi. Ya, tidak mereka berdiri dari tempat duduknya kecuali dosanya kuampunkan. Allahu Akbar. Itu paling, dikatakan ulama, itu paling kecil daripada nikmat yang Allah berikan untuk orang yang duduk di majelis berzikir, ingat kepada Allah. Paling kecilnya nikmat yang Allah berikan, anugerah yang paling kecil apa? Belum kita berdiri nanti dari tempat duduk kita berzikir kepada Allah, melainkan dosa kita sudah diampunkan. Dan nggak sampai di situ, ya. Kejelekan yang pernah ada pada kita digantikan sama Allah kebaikan, pahala Allah. Ya. Jadi jangan kita sungkan-sungkan menghadirin majelis, ya. Di mana tempat perkumpulan baik dan itu jelas tujuannya baik, semata untuk mendekatkan kita, mengenalkan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiri ketika kita sehat dan jangan palah pilih, ya, jangan palah pilih untuk kita menghadiri perkumpulan yang baik. Mana tahu kehadiranmu yang saat itu menjadi sebab dosamu diampunkan. Bisa jadi itu terakhir kamu duduk di majelis untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Jangan kita sia-siakan selama kita tidak dikategorikan udzur. Sehat iya, kemampuan iya, ya. Kendaraan ada, semua kebaikan perkumpulan zikir datang. Ya. Jangan pala pilih. Ya. Kalau malam ini hadir di sono, malam itu tidak hadir. Nah, tidak seperti itu. Ya, ciri orang yang beriman dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan manakala Allah memberikannya untuk orang tersebut. Dia tidak bakal sia-siakan kesempatan. Ya. Hingga ketika dia uzur pun Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya meski dia tidak hadir. Meski dia tidak berzikir dan duduk di dalam perkumpulan itu untuk mengingat Allah, tetap Allah kasih ganjaran kalau dia memang tidak mampu untuk hadir. Paham tuh? Ya, Allah muliakan kita, Allah beri kepemahaman untuk kita insya Allah. Jadi kita hanya bisa melihat apa athar, ya, bentuk keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya di alam semesta ini yang bisa kita lihat dan kita saksikan atau kita rasakan. Ya, itu berarti kamu telah melihat Allah, sedang menyaksikan Allah. Ya, kalau kamu berakal dan memikirkan. Ada orang yang tidak berakal, tidak memikirkan, tidak mengetahui, maka dia tidak pernah melihat dan tidak pernah menyaksikan Allah. Wa huwallazi ilahun fis sama wa ilahun fil ard. Dia adalah Tuhan, Allah yang berada di langit dan yang berada di bumi. Allah di mana tempat ada? Maksudnya Allah di mana tempat ada? Lihat kebesaran yang Allah kasih lihat kepada kamu. Ciptaannya semua itu, bahkan yang ada di dalam dirimu. Seperti ada ayat yang menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di dalam dirimu ada Rasulullah. Maka di ayat yang lain juga ada yang menjelaskan sesungguhnya Allah bersama kalian dimanapun kamu berada. Allah bersama kalian, manusia hamba yang beriman, ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Dia tidak bisa dilihat dengan mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah melihat, menyaksikan, kamu tidak melihat dan menyaksikan, tapi kamu bisa melihat dan menyaksikan Allah melalui ciptaannya. Di mana kamu berada, di situ Allah. Ini yang harus kita pahami. Jadi bersyukur kita masih ditutup, dihijab akan diri kita ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuka hijabnya, ya seperti yang terjadi kepada Hawariyin dulu, Bani Israel, daripada umat Nabi Isa alaihi salam. Apa ayatnya? Di akhir surat Al-Maidah. Siapa yang punya aplikasi Quran? Coba buka Al-Maidah ayat 120 Pak. 120 aja Pak. Coba di dalam juga yang punya aplikasi dibuka tuh. Nah, ini gambaran yang hijab dibuka sama Allah. Apakah itu menguntungkan atau merugikan? Makanya di sini untuk kita dihijab sama Allah itu rahmat dari Allah untuk kita. Yang dibuka hijab sama Allah dengan lemahnya keimanan dan keyakinan mereka, sehingga mereka meminta sesuatu di luar akal sehat mereka. Itu Allah ceritakan loh di dalam Al-Quran. Kan kita baca Al-Quran. Coba dibaca Al-Maidah ayat 120 Pak. Apa isinya awalnya? Setelahnya, ayat setelahnya. Cerita Nabi Isa.
permintaan Nabi minta turun apa Al-Maidah. Makanya di surat-surat itu sendiri dinamakan surat Al-Maidah. Apa ayatnya? Coba di 110 kan 120, coba 110. Pakai itu, kasih mikrofon. Baca, tidak apa-apa. Al-Quran kita baca, kita berusaha memahami maknanya. Ini berkaitan sama hikmah ini untuk orang-orang atau kelompok manusia yang dibukakan, yang minta dibuka hijab sama Allah. Rugi atau untung? Kalau di sini Imam Haddad mengatakan rahmat Allah masih menghijab, tidak dibukakan, ya. Beruntung di antara itu rahmat Allah Ta'ala. Jadi ada orang-orang yang dibuka hijab sama Allah. Coba baca ayatnya Pak Maman. Yang punya aplikasinya diperhatikan ayat 110 ya, bukan 120, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam adzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id allamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Tidak ada biidnika itu. Tidak ada. Baik. Wa id takhluqu min at-tini kahiyati at-tayri bi idzni fatanfukhu fiha fatakunu tayru bi idzni. Wa tubri'ul akmaha wal abrasu bi idzni. Wa id tukhrijul mauta bi idzni. Wa id kafaftu bani Israila anka id ji'tahum bil bayyinati faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Baca artinya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Allah, sudah kayak gitu aja Nabi Isa masih difitnah aja tukang sihir. Padahal semua itu dengan izin Allah. Insya Allah menghidupkan orang yang udah mati, yang buta jadi melek, ya, bisa melihat lagi. Kemudian tulang berulang, bisa jadi burung lagi. Ya, bisa terbang lagi, semua dengan izin Allah. Tapi dibilang mereka itu sihrum mubin, sihir yang nyata. Baik, tim ayat setelahnya. Wa idh hayatu ilal hawariyina an aminu bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Nah, ini ayat ini kepada hawariyin, pengikut Nabi, umat Nabi Isa. Baik. Artinya. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh pada seruanmu. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Nih. Ini Allah membukakan hijab kepada umat Nabi Isa. Apa pertanyaan mereka? Hal yastati rabbuka ayyan
ayunzila ma'idatan minas sama. Ya. Wahai Isa, minta sama Tuhan, apakah Tuhanmu mampu? Nantang. Ya. Apa? Nurunkan ma'idah, makanan dari surga, dari langit. Nah, ini minta, mereka yang minta nih. Baik. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah sama Allah, bertakwalah kalau kamu memang orang-orang yang beriman. Sejatinya orang beriman tidak perlu seperti itu. Jangan minta sesuatu yang bisa merugikanmu kepada Allah, merugikan dirimu kalau kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan cocok orang beriman. Minta sama Allah cuma untuk membuktikan lah dirimu itu bukti daripada kesaksianmu kepada Allah. Masa minta bukti lagi yang lain, apa turunkan makanan hidangan dari langit. Parah. Nah, ini Allah ceritakan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad agar apa? Agar kita orang yang beriman tidak memiliki sifat seperti itu. Artinya teguh iman kita kepada Allah, yakin kita. Ikhwani, muslim sama mukmin itu tidak sama. Makanya dalam ayat yang lain Allah menjelaskan ketika orang-orang mengatakan gulu amanah, jangan, kata Allah, jangan bilang aman, walakin gulu aslamna. Tapi kamu katakan dulu kami muslim, kami Islam, bukan beriman. Karena kalau orang yang beriman beda dengan orang yang muslim. Apa bedanya? Kalau muslim, mereka mendirikan sholat. Semua kita ini muslim. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan kita juga beriman. Ya. Kalau seandainya kita betul-betul iman, total terhadap keimanan kita kepada Allah, bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, sodako kita keluarkan, itu cuma Islam. Tapi dari sisi iman, keyakinan kita, kadang kita protes kepada Allah, kadang kita tidak terima. Nah, ini contohnya ini. Ya, orang-orang Bani Israil diceritakan Allah kepada Nabi sampai kepada kita hingga kita menjadi orang yang kuat imannya. Ya, orang yang kokoh paten imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak coba-coba yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan yang kita keluarkan dari lisan dan hati kita, faqultu amantu billah, aku betul-betul beriman kepada Allah dalam keadaan apapun, kondisi bagaimanapun, apapun yang ditetapkan sama Allah, amantu billah. Mereka tuh tidak puas dengan keimanan, cuma Allah untuk meyakinkan, menguatkan iman, apapun lah itu alasan, akhirnya minta tolong Nabi Isa. Mampukah Allah menurunkan makanan maidah dari langit? Ya. Hebat nggak ini? Ya. Ini hebat nih orang-orang terdahulu. Tapi hebatnya hijabnya itu nggak manfaat, malah mudorot untuk mereka. Taib tim. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqatana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Nah, ini tidak yakin dia. Sama Nabi Isa nggak yakin. Jadi Allah langsung ditantang sama mereka. Gila nggak Bani Israel? Dahsyat itu. Oh, alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad kita. Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib tim. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa arzuqna wa anta khairur raziqin. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Itu ayat ketika Nabi Isa meminta atas paksaan daripada kaumnya. Ya, makanya Nabi Isa mengallahumma Rabbana anzil ma'idatan minas sama takunu idan li awwalina wa akhirina. Ya.
saat Nabi Isa meminta itu, ya Allah turunkan maidah ini yang berbentuk rahmat, bukan adab. Takut Nabi Isa tuh minta seperti itu. Minta kepada Nabi Isa ketika turun itu maidah, hidangan dari surga, dari langit itu, minta yang diturunkan ini makanan bawa rahmat, bukan adab. Dikatakan ulama tafsir itu maidah, makanan tersebut isinya buah-buahan, ikan, sayur mayur, roti, semua yang mengenyangkan, dan turun itu selama 40 hari. Karena mereka diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Isa saat itu untuk berpuasa selama 30 hari. Nah, hari ke-30-nya itu sebagai id, penutupnya. Minta turun buka, biar makan itu buka, bahasa buka puasanya dengan makanan dari surga. Tapi takutnya Nabi Isa dengan penuh harapan agar itu turun makanan, hidangan dari langit tersebut bukan adab tapi rahmat. Udah diturunkan sama Allah setiap hari, yang minta ini nggak mau makan. Kurang asem nggak? Kenapa? Karena takut makanan yang turun ini penyakit, azab. Akhirnya mereka bilang apa? Ya Ruhullah, engkau makan terlebih dahulu. Loh, kalian yang minta, kata Nabi Isa. Aku ndak minta. Tambah mereka ketakutan. Yang minta kalian diturunkan makanan dari langit. Kenapa kalian nyuruh aku yang makan? Aku tidak perlu minta seperti ini karena aku yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Kamu yang meragukan keyakinan dan keimanan kepada Allah, sehingga untuk memantapkan keimanan dan keyakinan menjadi mutmain, mantap iman, kamu minta turunkan itu makanan dari langit. Nah, sekarang diturunkan kamu tidak mau makan, kata Nabi Isa. Malah kalian menyuruh aku terlebih dahulu. Apa maksudnya? Maksud Nabi Isa, maksud mereka ini apa gitu? Karena mereka ketakutan. Begitu juga Nabi Isa takut ini azab yang turun ini. Karena keterlaluan, terlewat ini orang-orang sudah minta kepada Nabi dan utusannya seperti itu pada Allah. Terang-terangan mintanya, bukan kenapa ndak matikan aja masuk surga langsung, makan langsung ya. Lebih enak kayak gitu. Ini ndak, biar langit itu kebuka, turun makanan dari langit, dari surga. Akhirnya apa yang dilakukan? Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, panggil semua orang-orang fakir miskin. Ternyata itu makanan memang disiapkan Allah untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang berpenyakitan, yang kusta, yang buta, yang bisu, yang lumpuh, ya, yang nggak pernah makan enak. Ketika dipanggil sama Nabi Isa, dikumpulkan, dikatakan dalam tafsir Baghawi itu 1.300 kurang lebih orang yang hadir ikut makan di situ. Hampir 1.300, hampir 2.000 orang yang sakit-sakitan, penyakitan, yang kurang makan, jarang makan, miskin, fakir, ikut makan sampai kenyang. Setiap kali mereka makan tidak berkurang apa yang mereka ambil. Keluar yang baru, keluar yang baru. Wah, hebatnya lagi, yang buta makan melek, yang lumpuh bisa lari dan jalan, yang berpenyakitan langsung sembuh. Sedangkan yang minta turun itu tidak mau makan. Kenapa? Takut itu penyakit, takut itu azab, takut itu hukuman. Ternyata tidak. Rupanya menjadi obat untuk mereka yang tidak meminta. Akhirnya baru mereka yang meminta turun ini percaya. Dimakanlah sama mereka, tapi tidak ada reaksi. Nggak jadi obat, kagak jadi mengenyangkan, tidak, dan walhasil tidak seperti yang didapati dan dirasakan dialami oleh orang mereka ini yang 1.300. Dan yang tidak yakin ini lebih dari 3.000 orang. Bahkan dalam riwayat mengatakan 6.000 orang makan 40 hari non-stop setiap hari. Yang parahnya lagi apa? Mereka itu iddikhar itu artinya dibungkus untuk besok. Allah menurunkan itu harus habis tuh hari, untuk hari itu aja, besok lain. Tapi enggak, karena keserakahan mereka, rakusnya, tomak, rasa tamak mereka, dibungkus dibawa ke rumah untuk besok. Takut besok enggak turun lagi. Ya. Jadi mereka melanggar semua perjanjian, persyaratan yang telah ditetapkan sama Allah. Akhirnya Allah murka kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri yang minta dibukakan hijab. Ketika mereka membangkang, mereka melanggar, mereka khianat, langsung Allah turunkan
hukuman seketika. Siapa yang minta turun, yang meragukan, yang menyimpan, ya, itu tadi makanan yang diturunkan Allah dari langit, semua wajah mereka itu 3.000 atau 6.000 orang diubah sama Allah menjadi khinzir. Tahu khinzir? Babi. Kalau yang makan yang miskin-miskin, yang penyakitan, yang lumpuh sembuh, yang buta jadi melek, yang lumpuh jadi bisa berjalan, sehat, afiat, tidak ada berubah. Tapi mereka yang minta turun kepada Nabi Isa, turunkan makan, itu semua berubah jadi babi. Detik itu. Kenapa? Karena tidak ada lagi hijab, dibuka hijab. Bersyukur tidak kita Allah masih menutup hijabnya dari kita? Ya, alhamdulillah. Ada nikmat dari Allah. Semua yang Allah turunkan dari wahyu itu ibrah, pelajaran untuk kita. Petunjuknya siapa? Nabi kita Muhammad, ya, yang menunjukkan gitu. Pentingnya kita ini mempelajari ilmu syariat, dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah dan Nabi Muhammad. Ya paling tidak kalau kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu alim, kita mendapatkan berkahnya mereka. Terselamatkan kita berkatnya mereka. Tahu kita tujuan hidup kita, mengikuti petunjuk yang Allah datangi melalui mereka. Wahakada, ya. Allah berikan pemahaman untuk kita insya Allah. Ana kisah Lahwariyun wa Sayyidina Isa. Ini untuk Bani Israel daripada kalangan orang-orang Nasrani. Belum lagi kepada Nabi Musa, kepada kitab-kitab Taurat yang Allah turunkan untuk Bani Israel dari kalangan Yahudi. Ya, ketemu babnya insya Allah kita akan bahas. Subhanallah. Ya, syukur kita kepada Allah ya menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW dengan anugerah terbesar wahyu dari Allah Ta'ala, petunjuk Nabi kita atau sunnah dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita mohon Allah jadikan kita istiqomah. Ya Allah, kita jadikan kita tetap di dalam syariatnya, tetap melangkah mengikuti petunjuknya, tetap di dalam khidmat kita untuk dakwah Nabi Muhammad, untuk syariat Nabi Muhammad. Semua itu kembali kepada kita, ya. Bahkan semua yang kita lakukan dari amal kebaikan, daripada khidmat kita untuk dakwah dan agama ini, Allah yang memberikan pahalanya, ya. Allah yang mendatangkan balasannya. Allah mudahkan kita, Allah muliakan kita insyaallah dunia wal akhirah. Allah muliakan sahibul bait insyaallah. Allah sembuhkan di antara kita yang sakit. Allah panjangkan umur kita dalam kesehat afiah, dan Allah jadikan apa yang kita niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. La dinya wa ala kulli niyatin salihah wa nawaina bi niyati syifa Nurul Hikmah binti Abdul Hamid Lanuri wa liman awsana bi du'a syifa minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allah yashfihim shifaan ajilan wa yashfina wa iyyakum min jamil amradil hissi wal ma'amani zahiran wa batinan. Allah yakhalis fi min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahalil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik wa yashuluna ala ta'atik wa yahul bainana wa baina tahaqq ma'rifatikal khassah habbatikal khalisah ladina ala kun salihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sirasradil Fatihah.